Buya terus terang untuk masalah ekonomi kami yang belum mapan. Tapi saya berniat untuk menitipkan anak kami bertolebul ilmi di Ponpes Al-Bahjah, yang biaya masuknya lumayan menurut kami. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya termasuk memaksakan kehendak Buya? Kemudian masalah keuangannya ini tinggal ditata, diatur. Ini bagi orang yang nggak mampu dan sebagainya. Dan itu pun nggak ditampakkan kalau Anda tidak mampu. Karena nggak ada pondok di sini ditampakkan si melarat, bantuan si fakir, nggak ada. Orang fakir di sini nggak ada. Anak yatim pun nggak ada di sini, nggak diyatim-yatimkan. Kalau ada anak yatim, saya jadi ayahnya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya. Hari ini saya menonton tausiah Buya tentang anak syurga. Buya terus terang untuk masalah ekonomi kami yang belum mapan. Tapi saya berniat untuk menitipkan anak kami bertolebul ilmi di Ponpes Al-Bahjah, yang biaya masuknya lumayan menurut kami. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya termasuk memaksakan kehendak Buya? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak, itu kewajiban. Dan untuk menyelamatkan anak harus memaksakan diri. Memaksakan diri. Tentunya memaksakan diri bukan dengan cara yang haram. Bermacam-macam cara. Mungkin kalau anak kita harus sekolah, harus mondok, pakai biaya, mungkin kita mengurangi sisi makan kita. Biasanya 3 kali, tambahan puasa jadi 2 kali. Kalau minum airnya biasanya 4 gelas, jadi 3 gelas. Kopinya 3 sendok menjadi gula 3 sendok jadi 2 sendok. Artinya kita berusaha untuk mengatur ekonomi di dalam. Jadi kita berusaha untuk menyempurnakan pendidikan anak kita. Harus memaksakan anak kita untuk selamat. Cuman memaksakan itu bukan berarti kita harus melakukan yang haram. Lah, di dalam kita memaksakan diri itu tentunya sesuai dengan kemampuan dan dengan kita harus tahu tujuan. Tujuan kita agar anak kita selamat. Yang dianggap memaksakan diri yang tidak benar adalah jalan menuju selamat itu kan banyak pintunya. Dia punya badan gede, pintu pertama gede dia masuk. Ada pintu kecil dia sempit. Pintu kedua itu dia pakai susah payah. Maka ya jangan melalui yang tidak mungkin masuk. Kan pintunya banyak. Jadi Anda masuk pintu yang bagi Anda lempeng bles ke sana. Lah pintu menghantarkan anak kepada kemuliaan ada bermacam-macam. Misalnya di Al-Bahjah sendiri, kita ada bermacam-macam sekolah, ada pendidikan formal yang ingin menghantarkan anaknya jadi insinyur, jadi dokter dan sebagainya, itu. Tentunya barangkali di sini juga ada pembahasan tentang keuangannya. Ada pendidikan tafakuh, ada bahasan keuangannya. Bahkan di antara tafakuh yang ada pun bermacam-macam, berbeda-beda. Bahkan ada di antara cabang-cabang Al-Bahjah ini memang ada anak yang memang bukan karena dia itu orang melarat, tapi memang di situ tidak dipungut, ada. Makanya tinggal Anda masuk ke Al-Bahjah, berkata, saya nggak punya duit, diletakkan di mana saya. Asalkan Anda patuh, ya benar ada jalurnya nanti. Yang repot adalah datang mengatur dengan dirinya sendiri, namanya memaksakan diri. Al-Bahjah dengan bermacam-macam program. Yang semuanya adalah kita buat bermacam-macam model. Tujuannya adalah sama nanti, tujuannya ke sana, untuk sampai kepada Allah. Makanya, Anda melihatnya bukan hanya satu pintu Al-Bahjah. Sehingga pintu Al-Bahjah di sini ada bukan pakai sekolah, pakai mondok. Suruh dagang kan ada. Divisi bisnis itu untuk masuk surganya orang-orang yang malas belajar tapi dia rindu untuk mengembangkan syariat dunia bisnis ada. Ada pintu melalui cara berkhidmah, ada yang datang ke Al-Bahjah di sini untuk berkhidmah. Ada untuk menjadi pejuang, ada bermacam-macam. Kalau memang anak Anda rindu untuk belajar, ada bakat, kecerdasan dan sebagainya, Anda bisa masuk ke Al-Bahjah dan pasahkan harus, akan tapi urusan biaya tinggal Anda serahkan, diletakkan di mana anak saya. Kalau sudah Anda mengatur semaunya sendiri, tidak menyesuaikan dengan keadaan di Al-Bahjah, berarti itulah memaksakan yang di atas kemampuan Anda. Sebab dari pihak Al-Bahjah ini kan mengantarkan. Kamu pengen apa sih? Anak saya pengen begini, begini. Sudah ada pintunya sana, kau pergi ke sana. Harus patuh, bisa saja mungkin tolong pergilah ke Pontianak, pergilah ke Bengkalis, pergilah ke Blitar, pergilah ke sana, bisa saja. Karena Al-Bahjah itu dibuat sama dimanapun, hanya mungkin caranya berbeda-beda, maka disesuaikan.
kemampuan Anda di sisi mana, dengan cara seperti apa. Kalau Anda patuh tentu ada jalan. Karena kaidah di Al-Bahjah di sini tidak ada satu orang yang pengen mondok kemudian tidak bisa mondok hanya karena tidak punya uang. Nggak ada itu. Harus, cuman caranya Anda harus patuh dong. Harus patuh karena ini bukan pembedaan. Mohon maaf, di saat Anda sekolah suatu ketika kan ada anak yang kita biayai misalnya, yang mendapatkan beasiswa pendidikannya, yang kelas-kelas tinggi, kelas-kelas itu bukan karena dia orang melarat, enggak ada orang melarat sekolah di sini, enggak ada orang kaya. Yang sekolah di sini, yang mondok di sini orang yang bersemangat. Di Al-Bahjah tidak ada pembedaan kaya dan miskin. Kalau sudah mendapatkan kelas yang dia akan kelas kader jadi ulama Rasulullah tadi, misalnya, itu adalah diberi beasiswa, biarpun bapaknya punya pulau tambang emas, tetap saja tidak bayar di situ. Karena pondok ini jangan sampai dikesankan pondok itu hanya orang melarat saja atau pondoknya orang kaya, enggak ada. Ini pondoknya anak yang bersemangat. Jadi Anda tetap bisa mondokkan Anda dibaca. Kalau pembahasan masalah biaya, Anda sampaikan saya tidak mampu dan sebagainya. Yang jelas saya pengen anak saya mondok dan sebagainya. Anak Anda dan Anda bersepakat untuk patuh, nanti Al-Bahjah pasti memberikan pengarahan. Karena tujuan Anda, kecuali tujuannya sudah beda. Tujuan semaunya sendiri, maka nggak ketemu judulnya. Saya harus di sini. Loh, Anda ini mau diantarkan atau Anda mau jalan sendiri? Kalau masuk ke Al-Bahjah ini minta tolong kepada tim Al-Bahjah untuk diantarkan anaknya untuk sukses. Dibantu untuk sukses. Bukan Anda yang mengatur seperti itu. Jadi, biarpun Anda tidak punya keuangan, coba Anda komunikasi dengan tim Al-Bahjah. Tentu nanti ada jalur. Mohon maaf, ada anak-anak kita yang tiba-tiba kita kirim ke pulau sana bukan karena mereka melarat, bukan. Karena yang jatah kelasnya seperti itu. Kita buat semacam itu. Kita pengen anak kita itu anak pemberani. Mau ke Irian kayak Pekanbaru kayak ke Pontianak, ini berani dia. Anak hebat. Jadi jangan sampai kalau masukkan anak di Al-Bahjah Anda yang ngatur. Karena di sini sudah direncanakan oleh para asatid peletakan. Tiba-tiba di Sodina itu kan banyak Al-Bahjah ditaruh di Cianjur pun bukan Cianjur, Cianjur Barat Selatan. Kemudian nanti di daerah Tasik mana, kemudian di Jawa. Jadi itu semua sudah ada perencanaan yang sudah dipikirkan oleh para pengurus untuk kemaslahatan santri. Kalau ada yang tidak punya biaya, Anda bisa mendaftarkan, kemudian didaftar. Sebab di daftar terima dan tidaknya nggak ada urusan dengan melarat atau tidak melarat. Hanya semangatnya ada atau tidak, kemauannya ada atau tidak. Kemudian masalah keuangannya nanti tinggal ditata, diatur. Ini bagi orang yang nggak mampu dan sebagainya. Dan itu pun nggak ditampakkan kalau Anda tidak mampu. Karena nggak ada pondok di sini ditampakkan si melarat. Oh ini bantuan si fakir, nggak ada. Orang fakir di sini nggak ada. Anak yatim pun nggak ada di sini, nggak diyatim-yatimkan. Kalau ada anak yatim saya jadi ayahnya. Selesai. Masa anak yatim diyatim-yatimkan? Anak melarat dimelarat-melaratkan? Nggak ada. Kayak yang mengatakan, oh saya nggak bisa karena nggak punya uang. Berarti Anda sudah mulai menilai di sini adalah memelaratkan orang melarat. Orang melarat di sini nggak boleh kelihatan melarat. Sampai sekolah formal kita yang di situ banyak juga orang punya duit, misalnya jajannya juga dibatasi. Yang kaya dengan yang melarat waktu jajannya sama, jam jajannya sama, uangnya juga sama. Sehingga nggak ada tampak wah ini karena kaya berlebihan gini-gini, nggak ada. Coba saja di formalnya juga demikian. Dan kita ingin menjaga ketentraman anak-anak di sini. Ini pendidikan di Al-Bahjah. Jadi kami sampaikan kepada siapapun, jika rindu Anda memondokkan anak Anda, maka ketahuilah tidak ada orang yang tidak bisa mondok hanya karena tidak punya uang. Itu tidak sah. Tidak boleh. Tidak diperkenankan. Harus bisa mondok. Cuman ya syaratnya satu. Anda patuh dengan petunjuk. Sebutkan Anda tidak mampu. Anda sampaikan Anda tidak mampu. Tapi sangat pribadi. Tidak akan dia obral. Enggak. Enggak boleh dia, oh ini ibu-ibu, bapak ini grup orang melarat. Enggak mampu. Enggak ada begitu. Enggak akan disebut. Bahkan Anda pun juga nggak boleh cerita kalau dibantu oleh si fulan-fulan, diam saja sudah. Karena di sini tidak ada memelaratkan kemelaratan, tidak ada meyatimkan anak yatim, tapi yang ada adalah kita jaga mereka semuanya. Ini di Al-Bahjah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.